Lembaga survei Carta Politika mengungkap tren elektabilitas paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud rebound dibandingkan dua paslon lainnya. Halo pemirsa, korban tewas warga Palestina akibat operasi militer Israel di jalur Gaza telah meningkat menjadi 25.000 orang lebih. Bersama saya Samuel Purba, Anda menyaksikan Sindo Sore. Kita awali informasi di sore hari ini dari informasi terkait aksi unjuk rasa dilakukan ratusan siswa SMK Manahijul Huda, Desa Ngagel, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Mereka menolak pemberhentian kepala sekolah secara sepihak oleh yayasan. Ratusan siswa dan siswi SMK Manahijul Huda, Desa Ngagel, Kabupaten Pati, Jawa Tengah berunjuk rasa di depan sekolah. Mereka mencoba menerobos pagar sekolah yang ditutup pihak keamanan sekolah. Aksi mereka sebagai bentuk penolakan terhadap penggantian kepala sekolah yang dinilai dilakukan sepihak oleh yayasan. Unjuk rasa tersebut tidak hanya diikuti oleh siswa, namun juga perwakilan wali murid dan komite sekolah. Mereka membawa poster yang berisi penolakan penggantian kepala sekolah. Para pengunjuk rasa menilai masa tugas kepala sekolah belum berakhir, namun dengan sengaja dicopot oleh yayasan. Kami menolak Kepsek baru. Kami tetap ingin pada Parukan karena masa Parukan itu belum habis. Ini adalah pelengseran sepihak, ibaratnya begitu. Dan ini gantian kepala sekolah secara dadaan. Dan semua guru, semua murid tidak ada, semua guru itu tidak ada yang mau mengajar. Akhirnya murid-murid juga mau belajar. Sementara itu pihak yayasan mengklaim pergantian kepala sekolah sudah sesuai ADART yang berlaku di yayasan. Mengingat masa jabatan kepala sekolah sudah berjalan selama 3 periode. Termasuk sudah direncanakan, jadi kalau ini sudah tahapan pertama ini masalah pergantian ini dari yayasan sudah merencanakan Pak, dan bahkan cendera mata sudah Pak, itu sudah disiapkan. Ya, intinya dari yayasan itu ya Allah itu baik-baik semua, artinya itu tidak ada pemikiran yang negatif sekecil apapun. Pihak yayasan juga membantah pemberhentian kepala sekolah SMK Manahijul Huda secara sepihak karena telah menyiapkan proses serah terima jabatan kepala sekolah dengan baik. Pemirsa, 5 bulan honor sebagai petugas kebersihan tak kunjung dibayarkan. Seorang emak-emak di Kabupaten Muina, Sulawesi Tenggara mengamuk. Emak-emak ini meminta pihak puskesmas tempatnya bekerja segera membayar honornya. Video amatir merekam Mbak Uma yang mengamuk di Puskesmas Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Mbak Uma membanting tempat sampah hingga pecah berkeping-keping. Video Mbak Uma mengamuk ini pun viral. Mbak Uma yang bekerja sebagai petugas kebersihan Puskesmas tersebut meluapkan emosinya karena honor selama 5 bulan sebesar Rp1.500.000 tak kunjung dibayarkan dengan alasan pihak Puskesmas tidak memiliki uang. Sehari pasca Mbak Uma mengamuk, pihak puskesmas akhirnya membayarkan honornya. Meski honornya sudah dibayar, menurut Mbak Uma masih ada tunggakan honor sebelumnya yang belum dibayar hingga saat ini. Komennya membersihkan juga di sini katanya, 300 saya kasih mau katanya gajimu. Terus dia bilang itu, katanya katanya saya panggil itu ibu katanya. Karena dulu katanya di bodoh-bodoh juga katanya tidak dikasih gajinya juga. Pihak Puskesmas Lohia belum bersedia memberikan keterangan terkait tunggakan honor petugas kebersihan. Pihak Puskesmas justru melaporkan penyebar video petugas kebersihan mengamuk ke polisi. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Puncak, Tugu Utara, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Belum diketahui berapa jumlah korban yang mengalami luka-luka, di mana kejadian ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Bogor. Beginilah detik-detik terjadinya kecelakaan yang melibatkan sebuah truk, mobil box, yang menabrak sebuah warung makan pada Selasa siang. Berdasarkan informasi yang dihimpun tim liputan kontributor
iNews, Wildan Hidayat. Kejadian ini bermula saat sebuah truk box dari arah Cianjur menuju Bogor. Pada saat kejadian terjadi hujan dan diduga rem truk mengalami blong sehingga truk sempat menabrak kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Seorang supir angkutan kota tak sadarkan diri saat hendak dilarikan ke rumah sakit dan saat ini polisi masih melakukan olah TKP di mana seluruh korban baik yang berada di dalam angkutan kota maupun mobil pribadi dan sepeda motor telah dilarikan ke rumah sakit Cisarua Bogor. Belum diketahui berapa jumlah korban yang mengalami luka-luka. Kejadian ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Bogor. Air mineral. Terjadi kecelakaan di Tugu Utara. Pasca kecelakaan yang melibatkan sejumlah kendaraan oleh truk box bermuatan air mineral kemasan, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Akibat kejadian ini, 14 orang mengalami luka berat dan luka ringan. Kemacetan panjang di Jalan Raya Puncak sempat terjadi saat proses evakuasi. Ya, apa yang menjadi penyebab kecelakaan? Kami akan mengulasnya bersama Kasat Lantas Polres Bogor, Ajun Komisaris Polisi Rizky Guntama. Selamat sore, Bang Rizky. Selamat sore, Bang. Bang, ini terkait dengan kecelakaan yang terjadi pada siang hari tadi. Boleh diinformasikan bagaimana kronologis awalnya, Bang Rizky? Baik, untuk kronologis awal bisa kami sampaikan bahwa truk yang bermuatan air mineral itu dari Cianjur menuju arah Jakarta kami asumsikan mengalami remblong yang mengakibatkan kecelakaan yang di depannya ada sepeda motor, kemudian mobil minibus, kemudian menabrak lagi angkot, setelah itu banting kanan menabrak dua gedung, yaitu dua bangunan, yaitu satu rumah makan, satu dengan bengkel. Oke, sampai saat ini bagaimana dengan kondisi korban? Apakah semua dalam kondisi yang luka ringan, luka berat, atau apa ada yang meninggal dunia, Bang Rizky? Baik, untuk saat ini seluruh korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit RSPG di Cisarua. Jumlahnya total 14, itu terdiri dari yang luka ringan dan luka berat. Sampai saat ini belum ada yang meninggal dunia, Pak, Bang. Belum ada yang maksudnya tidak ada yang meninggal dunia berarti ya, Bang Rizky, ya? Tidak ada yang meninggal dunia, Bang. Oke, saat ini kondisi kendaraan apakah semua sudah dievakuasi atau bagaimana? Apakah masih ada kemacetan di ruas jalan di daerah tersebut? Baik, Bang, untuk bisa kami laporkan, untuk saat ini evakuasi kendaraan yang terdiri dari mobil box, kemudian mobil minibus, kemudian angkot sudah dapat dievakuasi semuanya. Sekarang anggota Satlantas Polres Bogor sedang melaksanakan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan yang tadi kami berhentikan agar dapat mengevakuasi lebih cepat. Oke, Bang Rizky, ini terkait dengan supir kendaraan mobil box, apakah melarikan diri kah atau memang ditahankah atau untuk dimintai keterangan? Lalu apakah nanti akan ada yang dijadikan tersangka dalam kasus ini, Bang Rizky? Baik, untuk saat ini supir sudah kami amankan dan sedang dilakukan cek kesehatan. Karena tadi diinformasikan supir juga mengalami luka dalam karena akibat benturan. Sekarang anggota kami sedang melaksanakan wawancara terhadap supir apakah memang terjadi kendala human error maupun nanti atau kendaraan yang tidak layak jalan. Oke. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang Rizky. Bang Rizky, tadi memang ada tiang listrik yang roboh. Apakah ada pemadaman di lokasi sekitar? Lalu biasanya dalam kejadian seperti ini, apakah nanti memang akan ada yang dijadikan tersangka atau terkait dengan ganti rugi ataupun yang harus dipertanggungjawabkan, Bang Rizky? Baik, untuk tiang listrik yang roboh tadi, pihak PLN dari awal sudah datang untuk mematikan arus listrik di TKP. Kemudian kami juga dibantu dari pemadam kebakaran, Basarnas, Brimob untuk mengevakuasi
alat-alat beratnya untuk membantu evakuasi. Kemudian untuk dijadikan tersangka ataupun saksi masih menunggu proses penyidikan dari anggota. Baik, terima kasih Bang Rizky Guntama selaku Kasat Lantas Polres Bogor telah bergabung bersama kami sore hari ini. Kita tunggu perkembangannya semua. Kita harapkan dalam kondisi yang baik-baik saja. Selamat sore, Bang Rizky. Selamat sore Bang, terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Di hadapan masa pendukungnya, Anies menargetkan kemenangan 80% di Jawa Barat. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menghadiri kampanye di Stadion Mini Cikarang Utama, Bekasi, Jawa Barat. Di hadapan masa pendukungnya, Anies berulang kali menggaungkan perubahan. Anies juga berjanji akan menyediakan banyak lapangan pekerjaan dan menghentikan praktik orang dalam. Selain itu, Anies pun yakin ia dan pasangannya Muhaimin Iskandar akan meraup suara di Jawa Barat hingga 80%. Begitu banyak masyarakat yang hadir dan bukan hanya jumlahnya tapi semangatnya. Karena kalau jumlah banyak, saya bilang tadi, maka bisa dikerahkan pakai bis. Di sini nggak ada tuh pengerahan pakai bis. Semua datang sendiri-sendiri dengan kendaraan sendiri, menggambarkan bahwa mereka memang antusias untuk perubahan. Kami makin optimis dengan Jawa Barat. Dan saya ingin mengingatkan kepada semua, mari kita jaga terus sampai dengan 14 Februari. Anies mengajak seluruh pihak untuk datang ke TPS 14 Februari 2024 mendatang dan mengawal jalannya pemungutan suara agar betul-betul jujur, adil, dan bebas dari kecurangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ismalia Nadifa, iNews melaporkan. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Caimin menghadiri konsolidasi pimpinan Majelis Taklim se-Kota Depok, Jawa Barat. Saat kehadirannya, rombongan Cawapres nomor urut 1 tersebut sempat diiringi oleh sejumlah truk sampah lantaran lokasi konsolidasi yang ia hadiri berdekatan dengan TPA Cipayung, Kota Depok. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berkunjung ke Depok, Jawa Barat untuk menghadiri deklarasi dan konsolidasi Majelis Taklim se-Kota Depok. Para ibu-ibu anggota Majelis Taklim pun menyambut Caimin dengan memainkan alat musik hadroh sekaligus melantunkan selawat. Mereka juga berebut untuk bersalaman dan mengajak berfoto bersama. Dalam konsolidasi ini, Caimin menerima deklarasi dukungan dari partai pimpinan Dalam konsolidasi ini, Caimin menerima deklarasi dukungan dari para pimpinan Majelis Taklim se-Kota Depok yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Majelis Taklim, ibu-ibu muslimat punya harapan besar kepada Amin untuk memfasilitasi berbagai cita-cita mereka. Mereka adalah kelompok kajian yang terus berpikir untuk solusi pemberdayaan ekonomi, solusi pemberdayaan kemampuan kapasitas building. Usai menghadiri konsolidasi di Kota Depok, Caimin pun bertolak ke Sukabumi untuk menghadiri kegiatan lainnya. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ya, pasangan Cawapres nomor urut 2 Prabowo dan Gibran Rakabuming sowan ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo meminta izin terkait kegiatan kampanyenya yang akan berlangsung di Yogyakarta.
Usai bertemu Sultan Hamengkubuwono selama 1 jam, Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka meminta izin kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terkait kegiatan kampanyenya yang bakal berlangsung di Yogyakarta. Soan melaporkan minta izin masuk ke daerah lah, dapat juga tadi pandangan-pandangan beliau tentang beberapa masalah, terutama juga masalah masa depan, masalah teknologi dan sebagainya. Beliau kasih wejangan kami terima juga pandangan-pandangan beliau beberapa hal. Selain itu, Prabowo mengaku meminta pandangan-pandangan Sultan mengenai sejumlah hal yang berkaitan dengan teknologi serta masalah masa depan. Kita memang ngobrol macam-macam tentang rumah itu kita bicara secara umum dan nanti ya kita tukar pikiran saja. Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan tidak ada pembahasan yang bersifat khusus dalam pertemuan bersama Prabowo dan Gibran. Kedatangan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 ini juga mendapatkan sambutan dari para relawan dan simpatisan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Ya, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka juga menyambangi pondok pesantren di Batang, Jawa Tengah. Gibran memaparkan visi misi di hadapan ribuan santri terkait dana abadi pesantren. Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bersilaturahmi ke pondok pesantren Al-Hidayah Plumbon Limpung di Batang, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Gibran memaparkan visi misi pasangan Prabowo Gibran terkait makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah dan santri. Gibran juga menjelaskan akan meneruskan program bantuan dana abadi pesantren untuk seluruh pesantren yang ada di Indonesia. Saya yakin para kiai, para pengurus pondok sudah paham tentang program dana abadi pesantren. Usai bersilaturahmi, Gibran melanjutkan safari politiknya ke Kendal dan diagendakan mengunjungi beberapa kota di Jawa Tengah. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, kampanye akbar hari ketiga calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memiliki sejumlah agenda di Jawa Tengah. Mulai dari silaturahmi dan sowan ke pengasuh pondok pesantren Manbaul Hikmah di Kendal hingga menghadiri pesta rakyat di Sukoharjo. Sebagai pembuka di kampanye akbar hari ketiga, mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengadakan pertemuan lebih dulu dengan TPD, TPC, caleg partai koalisi dan para relawan di Salatiga. Usai ibadah sholat zuhur dan makan siang, Ganjar bersilaturahim dan sowan ke pengasuh pondok pesantren Manbaul Hikmah yang berada di Kabupaten Kendal. Calon presiden yang dikenal suka berdialog dengan masyarakat ini juga diagendakan berdiskusi serta menyerap berbagai macam aspirasi dari para nelayan. Berbagai agenda padat di Jawa Tengah akan ditutup dengan hadirnya Ganjar di Pesta Rakyat Sukoharjo malam nanti. Calon presiden Partai Perindo ini akan berkumpul bersama masyarakat Sukoharjo dalam Pesta Rakyat yang digelar di lapangan Joho, Sukoharjo. Usai berkegiatan, Capres yang dekat dengan masyarakat ini akan menginap di rumah penduduk. Masyarakat kemarin mengatakan, oh ya waktunya makin pendek dan tentu teman-teman di Salatiga punya rumus tersendiri untuk bisa menggerakkan masyarakat. Dan Salatiga ini kota yang sangat plural, kota di mana banyak suku, agama, etnis, ras ada di sini. Maka Salatiga ini bisa memberikan contoh yang baik. Kemarin ketika Presiden ke sini, mereka menyambut juga dengan baik begitu ya. Tidak dengan kebencian, tidak dengan marah-marah. Menurut saya itu cara yang cukup elegan dan masyarakat
kemarin mengatakan, Pak, kapan bisa ke Salatiga, dan hari ini kami ketemu. Tentu saja tadi kami mendapatkan informasi kesiapan dari kawan-kawan menghadapi pemilu, dan mereka terus saja bergerak, berkolaborasi antara partai dengan para relawan. Tapi termasuk isu-isu baru. Kami selalu mengingatkan, jangan takut dengan tekanan, tetap maju, dan mereka rata-rata menunjukkan apa semangat. Pemirsa, dalam penyampaian visi misinya di debat Cawapres minggu kemarin, Mahfud MD menyebut program food estate gagal dan merusak lingkungan. Sementara saat sesi tanya jawab, Gibran bersikukuh program food estate ada yang berhasil, namun ia juga mengakui bahwa food estate ada juga yang gagal. Kami akan gunakan empat tolok ukur itu, tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa sih yang diperlukan ini untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita. Maka kami punya program petani bangga bertani di Laut Jaya, nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar aja rugi dong kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Baik, terima kasih kepada ketiga calon wakil presiden kita. Dan hadirin sekalian, ini saatnya kita memberikan apresiasi kepada ketiga calon wakil presiden kita. Silakan berikan apresiasi kepada Bapak Muhaimin Iskandar, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dan Bapak Mahfud MD. Terima kasih Prof. Mahfud untuk evaluasinya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Tapi sekali lagi, ini harus kita evaluasi. Dan kita jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga. Intinya adalah program-program yang sudah berjalan sekarang. Nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak. Food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi Pak. Memang ada yang gagal. Tapi ada yang berhasil juga, yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak, cek saja nanti ininya, cek saja datanya. Intinya adalah warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan. Kita harus optimis Pak. Bapak-bapak ini adalah calon-calon pemimpin, harus optimis. Jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga dan masyarakat. Waktunya masih. Baik, waktunya habis. Baik, waktunya habis. Cukup. Ya, food estate atau lumbung pangan menjadi bahan perdebatan antara ketiga cawapres dalam debat keempat minggu lalu. Melihat dari data, sejumlah proyek food estate di sejumlah daerah gagal dan menyisakan lahan yang terbengkalai. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menilai butuh waktu yang tidak singkat untuk mengembangkan food estate. Lalu perlukah proyek ini untuk dilanjutkan? Untuk mengulasnya, kami sudah terhubung bersama dengan manajer kampanye hutan dan kebun Walhi, Kak Uli Arta Siagian. Lalu ada juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Mbak Eva Sundari. Begitu juga dengan dari Jubir TKN Prabowo Gibran, Mas Astrio Feligen, dan juga Direktur Kedeputian Inklusi TPN Ganjar Mahfud, Mbak Sandra Moniaga. Selamat sore Mas dan juga mbak-mbakku. Selamat sore, Mas Samuel. Sore, Mas Samuel. Ini saya mau izin dulu ke paslon nomor Jubir 1 dan 2. Saya ingin ke Jubir nomor 3 terlebih dahulu kalau boleh nih. Karena memang Pak Mahfud memang juga mengkritik food estate dan berani mengatakan gagal, di mana food estate disebut proyek ajaib karena menanamnya singkong, terus panennya jagung. Tanggapannya seperti apa, Mbak Sandra? Ya, terima kasih Bung Samuel. Selamat sore Mbak Eva, Mas Astrio, Kak Uli, dan pemirsa semua. Pada dasarnya dalam visi misi Ganjar Mahfud itu kami menekankan tentang pentingnya adanya kedaulatan pangan yang berbasis pada keragaman pangan. Jadi tentunya keragaman pangan ini berbasis pada pengetahuan yang ada di masyarakat dan kondisi ekosistem serta ekonomi lokal.
Jadi food estate konsepnya adalah satu lumbung pangan dengan skala besar, intinya kan ke sana. Nah ini yang memang dari Ganjar Mahfud melihat bahwa ini harus dievaluasi. Kita memang perlu membangun lumbung-lumbung pangan, menguatkan lumbung pangan yang sudah ada. Kalau lumbungnya tadinya kecil, itu bisa kita perkuat, dia menjadi lebih kokoh. Tetapi dengan menghancurkan lumbung pangan yang sudah ada, kemudian membangun sesuatu yang baru dan tanda kutip merusak ekosistem dan juga tatanan sosial di masyarakat, apalagi sampai melanggar hak asasi manusia. Jadi intinya food estate atau lumbung pangan itu sangat perlu dan harus dilanjutkan, tetapi harus ada evaluasi menyeluruh, baik dari segi skala, dari aspek ekologis, dari aspek sosiologis, dan juga dari aspek ekonomisnya. Terima kasih. Oke, Mbak Eva juga mengatakan Paslon 01 mengatakan bahwa apalagi Tim Amin mengatakan yakin bahwa tidak akan melanjutkan proyek food estate. Apakah demikian atau bagaimana? Ya, di dalam visi misi kami memang kita tidak akan melanjutkan food estate ya, karena banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Pertama, tidak bisa mencapai tujuannya, karena ternyata hasilnya tidak muncul. Nanam singkong keluarnya jagung dan itu di polybag untuk yang di Kalimantan ya. Sumatera juga gagal, Papua jadi banjir. Kemudian yang kedua, jadi tidak menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, tidak pro lingkungan. Dan jangan lupa bahwa ini soal tentang kehidupan. Jadi di sekeliling food estate itu, petani kemudian tidak bisa bertani dan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan. Apalagi di daerah-daerah Sumatera, itu masyarakat adat kehilangan hutannya. Sementara hutan ini untuk berbagai keperluan ya, mulai pengobatan, mulai makanan, termasuk juga modal sosialnya hilang. Dan kalau boleh di Kalimantan yang disebut Mas Gibran sukses story, ternyata kan ada pemiskinan di situ. Karena petaninya kemudian tidak punya akses mengolah, kalaupun mengolah juga di dikte, ya bahkan di antara kita ngomong, itu kayak zaman tanam paksa nih ceritanya, kemudian menjadi keterikatan dan seterusnya. Jadi tidak pro lingkungan ya, karena dari sungainya kacau, kemudian juga iklimnya jadi berantakan juga, penggundulan hutan juga kita naik ya, tahun ini penggundulan hutannya, jadi sangat tidak pro lingkungan. Yang kita tawarkan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi dari wilayah-wilayah yang sekarang ini masih terbengkalai, dan itu harus kemudian kita jadikan yang produktif, plus tambah sistemnya adalah kontrak farming. Dan di situ maka rakyat atau petani terutama ya, petani bisa meningkat kesejahteraannya. Jadi bukan hanya melulu memproduksi pangan, terus kemudian mengorbankan petani. Kan aneh ya, katanya pro petani tetapi menyelenggarakan proyek yang merugikan petani. Jangan lupa ya, bahwa pertanian ini kontribusinya menyerap tenaga kerja 44%, tetapi investasinya sedikit, tapi jumlah orangnya makin banyak yang di situ. Sementara pertambangan yang menyerap 1% tenaga kerja meningkat luar biasa. Jadi kita tidak menginginkan justru eksesnya itu negatif bagi sustainable development, kemiskinan dan seterusnya. Apalagi masyarakat adat ya, mereka berhak mendapatkan hutan untuk dikelola. Baik. Mas Trio, bagaimana tanggapannya? Di mana saat ini Paslon 02 ini menjadi sasaran tembak nih terkait dengan food estate. Apakah menerima hal tersebut atau bagaimana? Ya, terima kasih Mas Samuel. Saya justru bingung dengan elit hari ini yang dalam rangka mengejar jabatan ingin menjadi presiden melakukan dua hal. Yaitu yang pertama adalah memberikan data yang palsu dan sama sekali tidak akurat. Yang kedua adalah selalu nyinyir dan ingin seakan-akan mengstempel program ini gagal hanya karena kita mengalami beberapa kendala. Saya akan merespon 3 poin yang telah dibawa baik oleh pihak 01 maupun 03. Pertama adalah ketika Mbak Eva menyindir soal food estate yang berada di Sumatera, dari Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Mbak Eva itu adalah proyek Kementerian Pertanian yang secara khusus di Kementerian Pertanian zamannya Pak SYL yang mohon maaf sekarang sedang ada di penjara. Jadi mungkin itu
itu Mbak harus tanya sendiri ke menteri yang bersangkutan. Kalau kita harus berbicara secara spesifik tentang program lumbung pangan nasional yang berada di Kalimantan Tengah, di Kabupaten Gunung Mas, di Desa Tuwai Baru. Di mana walaupun lead sektor adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan bertugas untuk membangun cadangan logistik strategis. Yang pertama adalah lokasi tersebut merupakan hutan produksi yang sudah terbengkalai dengan vegetasi pohon yang kecil-kecil di bawah 50 cm. Justru kita membuat lahan tersebut dari yang terbengkalai menjadi area produktif pertanian saat ini. Lalu yang kedua, kendala ada, iya kita tidak menutupi hal tersebut. Tertunda lebih dari 2 tahun, tapi itu karena pertama adalah karena COVID selama 2 tahun, lalu kedua adalah kita membutuhkan waktu untuk melakukan land preparation, spesifiknya adalah memindahkan lapisan topsoil. Terakhir, kalau misalnya sekarang belum ada yang pernah ke Tuwai Baru, saya ingin mengajak semua rekan-rekan ke Tuwai Baru karena kita sudah memulai penanaman 10 hektar, 7 hektar jagung, 3 hektar singkong, bahkan sebagian sudah ada yang panen. Kita ingin mengundang semua datang situ, lihat sendiri bahwa ini adalah ternyata sudah bekerja. Yang terakhir adalah kita harus percaya, tahu bahwa dunia ini sedang mengalami ancaman krisis pangan. Kita tidak boleh nyinyir tanpa solusi, Mas. Kita harus bekerja bagaimana caranya kita bisa keluar dari ancaman krisis pangan. Lalu yang terakhir adalah lagi-lagi data yang salah dari Mbak Eva tadi. Katanya laju penggunaan hutan meningkat. By the way, baru saja diklarifikasi oleh Menteri Bu Siti Nurbaya yang kebetulan dari Nasdem. Beliau berkata bahwa laju penurunan deforestasi di tahun 2022 itu hanya sekitar 104.000 hektar, terendah dalam 20 tahun terakhir. Jadi sepertinya Mbak Eva ini harus belajar untuk tidak mengkomunikasikan data bohong kepada publik hanya karena ingin menjadi presiden. Terima kasih. Oke, Mbak Eva, saya pengen nanya ke Mbak Eva, tapi tahan dulu. Saya ingin ke Kak Uli. Kak Uli, bagaimana Walhi melihat food estate sendiri? Apakah menurut Walhi food estate bisa dibilang gagal atau bagaimana Kak Uli? Iya, terima kasih Mas. Walhi fokus ya untuk mengadvokasi juga terkait dengan banyaknya memang penolakan dan dampak lingkungan hidup dari proyek food estate gitu ya. Kalau tadi disebutkan di Gunung Mas gitu, Kalimantan Tengah, kita melakukan cek berkala gitu, teman-teman Walhi Kalteng, dan memang menemukan gitu ya, satu kami sebut sebagai proyek yang gagal gitu ya, karena tanam singkong dan hasilnya itu sangat kerdil-kerdil singkongnya, kemudian tiba-tiba panen jagung gitu ya, yang juga tadi sempat disebutkan, kami juga menemukan bahwa ditanam di polybag gitu. Jadi kami bertanya-tanya sebenarnya kenapa jagungnya bisa dalam polybag gitu. Nah, yang kedua juga soal dampak lingkungan ya yang dihasilkan ya. Kita tahu bahwa food estate di sana itu terbentang di lahan gambut gitu ya. Yang kita tahu ketika lahan gambut ini salah dalam konteks pengelolaan dan perlindungannya, maka dia akan berdampak buruk pada lingkungan. Misalkan saja terjadi kebakaran hutan dan lahan di konsensi di gambut gitu ya, kawasan hidrologis gambut gitu, dan kemudian terjadi banjir dan longsor juga di sana gitu ya, dan ini kemudian lagi-lagi yang mengalami dampak dari itu semua adalah rakyat biasa yang hidup di kampung gitu. Dan kami juga sebenarnya mau melihat bahwa program food estate ini sejak sejarahnya memang gagal gitu ya, mulai dari zaman Soeharto gitu, 1 juta eks gambut untuk food estate itu juga gagal, dan pada akhirnya kita menuai bencana yang kemudian bencana ekologis ya, kebakaran hutan dan lahan tiap tahun itu terjadi gitu. Lalu kemudian dilanjutkan di era SBY gitu ya, di MIVE dengan program MIVE, Maluku dan Papua juga gagal gitu. Lalu kemudian dilanjutkan oleh rezimnya Bapak Jokowi gitu ya, dan juga banyak yang gagal gitu. Artinya sebenarnya dari historis ini kita perlu kemudian mengevaluasi gitu ya, dan menyetop sementara program ini gitu ya, sebelum kemudian kita bisa melihat sebenarnya apa yang kemudian manfaat terbesar yang bisa kita dapatkan. Tapi yang paling penting sebenarnya dalam konteks pangan, tadi saya sepakat bahwa kita tidak boleh berhenti di ketahanan pangan, karena ketahanan pangan tidak melihat siapa pelaku produsen pangannya gitu ya, dan dengan cara apa dia memproduksi pangannya. Kita butuh kedaulatan pangan gitu. Artinya penyeragaman pangan itu juga menjadi satu persoalan besar gitu, bahwa faktanya kita punya keberagaman pangan gitu ya, itu yang kemudian harus diproteksi oleh negara gitu. Penyeragaman itu yang menjadi masalah dalam konteks pangan kita hari ini gitu. Dan
lagi-lagi dalam konteks pangan gitu ya, kita tidak bisa melihat dia hanya dari satu sisi gitu. Kita nggak akan mungkin bisa memproteksi lahan-lahan pertanian kita, sementara di waktu yang sama kita juga melakukan perubahan status atau perubahan fungsi kawasan hutan menjadi konsesi perkebunan sawit misalnya atau konsesi pertambangan gitu. Fakta di beberapa wilayah justru lahan-lahan pertanian masyarakat itu banyak dihancurkan karena dia berubah menjadi konsesi sawit dan konsesi pertambangan gitu. Jadi proteksi itu juga penting untuk melindungi lahan-lahan pertanian produktif masyarakat yang ada sekarang. Oke, tahan dulu Kak Uli. Mas Trio, tanggapannya terkait hal ini? Ya, saya jadi mulai meragukan. Walhi ini satu antara bukan organisasi yang kredibel atau kedua mungkin pas survei lokasinya beda itu. Makanya data yang didapat ngawur semua. Mungkin saya sedikit menyarankan untuk Mbak Uli ini bisa mengutus timnya besok atau minggu ini atau kapanpun terserah untuk berkunjung ke lokasi di Tawai Baru. Pertama soal polybag jagung. Polybag jagung itu dilakukan di tahap paling awal penanaman ketika kita belum mengaplikasikan topsoil dan ketika kita masih mengalami masalah di sistem pengairan atau irigasi. Yang hari ini sudah beres. Sekali lagi saya ingin mengundang Mbak Uli, silakan datang ke situ, dilihat pasti ada polybag atau tidak. Kedua, singkong kerdil, sama. Mbak silakan ke situ, lihat saja daripada kita debat kusir di sini, Mbak Uli ini dari tadi ngomongnya tanpa berdasarkan data. Lalu kedua, misinformasi atau kebohongan kembali ditebar bahwa lahan tersebut merupakan ex gambut. Itu merupakan lahan ex hutan produksi. Bahkan di sekitar area di Tawai Baru yang menjadi lokasi ladang kebun singkong, itu banyak sekali HTI sawit maupun HTI yang ada di situ. Jadi itu bukan ex gambut, itu ex hutan produksi yang sudah lama terbongkar. Lagi-lagi kebohongan. Lalu yang terakhir adalah food estate adalah program yang selalu gagal dari rezim ke rezim. Mas Samuel, ini yang saya katakan. Inilah yang membuat Indonesia bisa terpuruk, masyarakatnya bisa kelaparan ketika ancaman krisis pangan datang kepada Indonesia. Kita tidak boleh menjadi generasi yang pesimis. Jika ada kendala, kita perbaiki. Evaluasi kita terima tentu saja. Tetapi kita tidak boleh terus bergantung pada impor. Negara-negara sudah mulai pada menutup keran ekspornya. Kalau negara-negara bahkan tidak membantu kita, siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri? Maka dari itu Prabowo Gibran berkomitmen untuk meneruskan, melanjutkan, dan menyempurnakan proyek lumbung pangan nasional yang digagas oleh Presiden Joko Widodo demi ketahanan pangan Indonesia. Terima kasih. Baik, Mbak Eva, terkait dengan statement dari Mas Trio, ada tanggapan? Ada. Jadi kami itu pakai data yang nggak ngawur ya. Yang pertama dari Greenpeace. Kemudian yang kedua dari Climate Right Condition. Ini yang dari luar. Tambah lagi Walhi. Tambah lagi teman-teman yang dari tempat lokasi. Jadi bukan berbohong, nanti bisa saya kirim Mas Aryo rujukan-rujukan kami gitu. Kemudian yang berikutnya bahwa kami kan mengajukan alternatif ya, dan selama ini tidak dilakukan, tetapi based on success story. Jadi di Kulon Progo kami melihat bahwa kontrak farming itu jalan. DKI juga demikian, bahwa ternyata di sentra-sentra beras itu bisa diintensifikasi dan kemudian dibeli oleh Gubernur DKI untuk program tebus murah pangan, bahkan bisa ekspor dari itu. Jadi kalau kemudian didampingi, dikuatkan, dan bahkan dibantu hulu sampai hilir, itu amat mungkin. Jadi ketakutan tadi sangat tidak beralasan karena dua contoh tadi sudah sangat clear ya. Terima kasih. Baik, Mbak Sandra dari tadi senyum-senyum saja. Bagaimana, ada tanggapan Mbak Sandra? Ya, terima kasih Bung Samuel. Gini, yang saya ingin tekankan sekali lagi bahwa pada dasarnya ada dua isu yang tumpang tindih ya. Yang pertama, yang namanya kedaulatan pangan itu basisnya harus ada pada rakyat, harus ada di masyarakat. Masyarakat kita itu sudah mengetahui dan sudah memiliki begitu banyak pengetahuan, sudah mempraktekkan sistem pertanian yang ekologis. Bahkan masyarakat adat itu menyumbang kepada teman-teman gerakan buruh di perkotaan ketika COVID. Jadi itu satu. Yang kedua, kawasan hutan itu tidak sama dengan hutan. Dan tidak berarti itu tanah negara. Karena itu pada zaman Soeharto, saya tekankan sekali lagi ya, pada masa Orde Baru terjadi penunjukan kawasan hutan secara sepihak. Dan ini harus kita koreksi. Inilah sumber konfliknya.
kawasan hutan tidak berarti itu tanah negara bebas dari hak masyarakat. Pada tahun 75 sampai 80 ada yang namanya tata guna hutan kesepakatan. Dilanjutkan dengan tata ruang ya, penyelarasan. Dan disitulah perampasan tanah-tanah adat. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita mau mengembangkan lumbung pangan, kita harus melihat kembali persoalan yang ada, kekuatan yang ada di masyarakat, kondisi ekologis yang ada. Dan mari kita kembangkan lumbung pangan berbasis rakyat. Lumbung pangan berbasis pengetahuan rakyat, sehingga dia sejalan dengan kedaulatan pangan. Itu yang harus kita kembangkan. Jadi bukan menolak lumbung pangan atau food estate. Tapi yang kita harus kembangkan ke depan adalah lumbung pangan berbasis rakyat. Dan berbasis rakyat itu bukan sekedar rakyat, betul-betul masyarakat yang ada di lokasi tersebut. Artinya mereka harus berpartisipasi penuh, hak mereka harus dipenuhi, dan juga keuntungan juga harus mereka nikmati. Bukan pihak lain, bukan dari luar. Jadi itu aja catatan kami. Makasih. Baik. Bung Samuel. Baik, Kauli, bagaimana nih Kauli tanggapannya? Apalagi terlebih juga tadi Mbak Sandra mengatakan lumbung pangan itu berbasis rakyat. Apakah saat ini yang kawan-kawan Walhi ketahui seperti itu adanya atau bagaimana? Iya, terima kasih Mas. Saya memperhatikan dari tadi kayaknya memang 02 ini suka sekali menyerang subjektivitas orang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau bilang bahwa tadi saya bilang ex gambut, Mas. Bukan berarti di ex gambut itu tidak ada HTI gitu. Kalau Mas mau belajar juga soal ekosistem gambut, mari datang ke Walhi. Kami tunggu dan kita siap berdiskusi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kami itu selalu melakukan pemantauan di lapangan, di Gunung Mas gitu ya. Dan kami menyatakan kritik kami terhadap food estate jauh sebelum food estate ini jadi perbincangan politik gitu ya. Diklaim gagal dan lain sebagainya. Jauh sebelum itu kami sudah menyatakan kritik kami terhadap food estate dan kami sudah mendokumentasikan fakta-fakta lapangan. Saya juga menjadi bertanya-tanya nih, jangan-jangan Mas yang belum pernah datang ke sana gitu. Kalau belum pernah datang ke sana, ayo Walhi yang temani ke sana gitu. Kita bareng-bareng gitu ya. Karena kita punya dokumentasi yang lengkap tuh Mas gitu. Nah, itu yang pertama, yang ketiga gitu ya. Yang selanjutnya saya sepakat Mas, bahwa ngomongin soal pangan, itu kedaulatan tadi yang saya juga tekankan, bukan hanya berbasis rakyat, tapi berbasis dengan pangan lokal dan bibit lokal yang ada di sana gitu ya. Itu menjadi penting karena bibit lokal dan cara tradisional itulah yang terbukti mempunyai resiliensi di saat kita juga terancam oleh krisis iklim gitu. Jadi itu penting diproteksi gitu, cara dan pengetahuan lokal masyarakat yang sebenarnya terbukti sampai sekarang. Dengan cara dan pengetahuan itu kita masih menikmati pangan di meja makan kita gitu. Jadi kami sebenarnya mendorong gitu ya bahwa aktor utama itu adalah rakyat dan lahan produktif yang sekarang dikelola rakyat itu mbok ya diproteksi gitu ya. Jangan kemudian lagi secara sepihak dijadikan sebagai konsesi tambang misalnya atau kemudian konsesi sawit atau proyek strategis nasional gitu. Karena sangat kontradiktif, di satu sisi kita ngomongin soal pangan, keselamatan pangan, tapi di sisi lain kita menghancurkan lahan produktif rakyat gitu. Itu Mas penekanan kami. Terima kasih. Mas Trio, tanggapannya termasuk juga dengan apakah memang selama ini food estate tidak melibatkan masyarakat setempat untuk sebagai pelaku yang berada di dalam food estate tersebut? Ya, Mas Samuel, berhubung saya dikeroyok oleh 3 pihak, saya minta sedikit waktu lebih saja. Saya akan address masing-masing Mbak Eva, Mbak Sandra, Mbak Uli. Mulai dari Gak ada yang ngeroyok, Mas. Kita diskusi bersama. Ini bukan keroyok. Anda aja yang merasa dikeroyok. Please deh. Kita semua diskusi bersama kok. Boleh saya bicara? Mohon maaf. Boleh, lanjut Mas Trio. Kalau feelingnya udah dikeroyok, ya jangan dong. Tahan dulu, Mbak Eva, Mbak Sandra. Mas Trio lanjut. Mas Trio, silakan. Jadi begini, mulai dari Mbak Eva dulu. Mbak Eva juga tadi memberikan klaim bahwa data yang dipakai adalah data dari luar negeri. Ini membuat saya bertanya, Mbak Eva ini sebenarnya lagi memperjuangkan kepentingan Indonesia atau justru mementingkan kepentingan luar negeri? Ini saya juga bingung. Mbak Eva bilang, datanya mau dikirim ke saya. Greenpeace Indonesia. Greenpeace ya.
Boleh saya lanjut, jangan dipotong? Iya, lanjut silakan. Tahan dulu Mbak Eva. Mau dikirim ke saya. Keliru ya, Pak, harus interupsi dong kalau keliru. Iya. Desa Tuwai Baru. Jadi saya bahkan mau mengajak, nanti kalau misalnya mau minta nomor kontak WA saya boleh. Yang ketiga adalah kontrak farming. Masalah dengan kontrak farming itu adalah konsep kontrak farming tidak bisa berjalan jika lahannya tidak ada to begin with. Hari ini Indonesia mengalami alih fungsi lahan pertanian sejumlah hampir 100.000 hektar per tahunnya di daerah-daerah urban karena orang-orang membuka lahan mereka untuk area komersial dan sebagainya. Lalu saya bergerak sedikit ke Mbak Sandra yang membilang bahwa tidak ada skema redistribusi tanah yang berjalan saat ini. Justru ini yang mau kita lanjutkan. Kita memiliki 2 skema redistribusi tanah. Yang pertama saya tidak nyebut redis dari tadi. Jadi nggak ada saya menyebut kata redis. Saya tidak menyebut itu. Tolong koreksi. Jadi yang membarin mau lagi dipotong. Oke. Emang salah, Mas. Salah, Mas. Jadi KTSL untuk membagi sertifikat. Yang kedua adalah kita memiliki program TORA, yaitu lahan yang dikuasai oleh negara, kita bagi kembali ke rakyat, baik yang hutan maupun non-hutan. Sekarang dari target 4,5 juta, memang baru tercapai sekitar 1,8 juta, tapi we are on the right track, Mbak Sandra. Yang terakhir adalah dari Mbak Uli yang sepertinya sangat emosional di sini, mengatakan bahwa sudah lama di spotlight katanya. Betul, mungkin terakhir kali Mbak Uli ke situ, mungkin pertengahan 2023 atau di bulan September, itu memang masih terjadi penundaan, Mbak. Makanya saya mengajak besok atau minggu ini atau kapan pun Mbak mau, kita ke situ lihat sendiri supaya nanti reportase di Walhinya sudah berubah. Lalu yang kedua adalah masyarakatnya dilibatkan tidak. Di Desa Tuwai Baru, masyarakat menyambut dengan antusias. Kita melibatkan mereka sebagai tenaga kerja, sebagai mitra, dan juga sebagai pemasok kebutuhan-kebutuhan di ladang. Jadi Mbak Uli mungkin jangan jangan dibawa emosi, kita santai saja. Kita nanti ke Tuwai Baru bareng-bareng berempat. Yuk nanti. Terima kasih. Oke, cukup dari Mbak Astrio. Saya ingin ke Mbak Eva dulu. Tanggapannya sama sekalian closing statement, karena waktu kita juga terbatas. Iya, saya tetap ya pada pendirian ini itu ya, karena kita melihat banyak mudorotnya daripada manfaatnya dengan berbagai argumen tadi ya, tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah, kemudian juga tidak pro kepada lingkungan, dan bahkan kita kehilangan modal-modal sosial seperti yang dibilang teman-teman tadi kan ya, bahwa ada masyarakat adat yang kemudian kehilangan tanahnya dan kemudian kehilangan kedaulatannya, sehingga mengancam keberlangsungan hidup. Jadi bukan sekedar produksi pangan, tetapi keberlangsungan hidup dari orang sudah paham di situ yang terbaik dan seterusnya. Soal tentang sentra pangan, Mas, ini sekarang sudah ada, jadi sudah dilakukan Mas Anies, kemudian Mas Anies bekerja sama dengan 6 ya, Mas Satria ya, 6 sentra beras, dan itu dilakukan, itu praktek farming, kontrak farming, Mas, dan ini juga dilakukan di Kulon Progo, juga dilakukan di Blitar, and it work gitu loh. Jadi bukan kita mengawang-awang ya, dan ini yang banyak manfaatnya daripada mudorot. Ya, jadi itu sih, dan kita tidak kehilangan modal sosial, cara keberlangsungan hidup juga tidak terancam. Petani tambah maju dan tambah sejahtera, kan aneh, pro petani tetapi petani jadi kehilangan tanah, itu lucu banget begitu, dan tambah miskin gitu. Jadi itu sih argumen kontrak farming, Mas. We have done it ya. Baik. Mbak Sandra, closing statement terkait dengan topik kita pada sore hari ini. Terima kasih. Kembali lagi, lumbung pangan itu ada dari Sumatera sampai Papua. Jadi bukan hanya di Kalimantan Tengah. Dan kita tahu itu ada yang dimulai dari pemerintahan SBY, ada yang memang baru dimulai oleh Pak Jokowi. Bahkan ada juga di zaman kolonial. Saya rasa yang kita perlu tekankan adalah lumbung pangan berbasis rakyat untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Dan kedaulatan pangan itu ada syaratnya, yaitu otoritas dari rakyat, hak rakyat juga diakui, dan kemudian pertimbangan-pertimbangan ekologis. Kepentingan nasional dengan sendirinya akan terpenuhi ketika rakyat memang betul bisa mengontrol. Jadi masyarakat lokal di sini bukan sebagai pekerja atau supplier, tetapi mereka lah pemilik dari yang namanya pengembangan lumbung pangan. Jadi mari kita teruskan lumbung pangan dengan konsep lumbung pangan berbasis rakyat dan ekologis. Itu yang ingin saya sampaikan, dan mari kita kembangkan bersama. Semoga bisa kita wujudkan bersama.
Terima kasih. Baik, terakhir Kauli, closing statement termasuk juga dengan tadi ajakan dari Mas Trio. Iya, ya kami juga ngajak sih sebenarnya untuk ke sana gitu ya, karena terakhir Desember ya kami ke sana. Jadi kalau dibilang sekarang berhasil, saya jadi curiga nih, nggak nyampe 1 bulan terus berhasil gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau bilang begini Mas, yang paling penting itu adalah bagaimana kemudian pengurus negara ini mau belajar dari keberhasilan petani-petani kecil biasa di kampung dalam memproduksi pangan yang ada di meja makan kita gitu. Baik. Jadi nggak usah malu gitu untuk belajar bagaimana pengetahuan dan cara tradisional petani lokal untuk memproduksi pangan kita gitu. Lalu kemudian menurut kami kalau kemudian pengurus negara atau negara ini sulit gitu ya memperkuat petani kita, paling minimal memproteksi lahan pertaniannya gitu Bang. Contohnya sekarang itu setiap tahun luas lahan pertanian kita itu menyusut gitu ya. Okay. Nah itu perlu dicari tahu persoalannya apa. Apakah karena misalnya fasilitas penunjang pertanian kita kurang gitu ya, irigasi dan lain sebagainya. Irigasi kenapa kurang? Karena airnya juga berkurang. Karena apa? Karena hutannya rusak gitu ya. Itu harus dilihat gitu. Yang kedua misalnya adanya kemudian eksklusi petani atau lahan-lahan produktif petani itu diambil gitu ya oleh korporasi-korporasi yang beroperasi di kampung-kampung gitu. Baik. Nah itu yang harus dideteksi gitu Bang, sehingga kita tahu apa sebenarnya persoalan pangan kita gitu, dan kita bisa belajar dari kekurangan itu gitu. Itu. Baik. Terima kasih para narsumku, selamat sore. Terima kasih telah bergabung sama kami, Mbak Eva, Mas Trio, Mbak Sandra, dan juga Kauli. Kita berharap siapapun nanti yang terpilih, apapun yang terjadi, kita berharap yang menang adalah rakyat dan juga bumi Indonesia. Selamat sore semuanya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Eva. Ya, makasih Kak Sandra, Kak Uli, Kak Eva. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Sore, kali ini bersama saya Nadia Valeri. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Susan dari NTMC Polri yang berada di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat sore Brigadir Susan. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya baik, terima kasih Nadia dan pemirsa, kami laporkan secara langsung bagaimana situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di Jalan Raya Puncak, tepatnya di depan SDN Tugu Selatan. Kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Gadok maupun Cisarua yang akan menuju ke arah Puncak Cianjur saat ini mengalami perlambatan kecepatan kendaraan imbas dari adanya pasar modern Cisarua dan juga pasca terjadinya kecelakaan beruntun yang terjadi tepatnya di depan SDN Tugu Selatan ini dan mengakibatkan adanya antrian panjang setelah kami sampai pada kawasan ini. Dan menurut informasi yang kami dapatkan langsung dari Kasat Lantas Polres Bogor yakni AKP Rizky Guntama SIK, 17 korban luka serta 5 kendaraan roda 4 dan juga 4 kendaraan roda 2. Dan kejadian laka ini terjadi pada pukul 11.05 waktu Indonesia bagian Barat tadi siang maksud kami, dan namun saat ini sudah ditangani oleh Polres Satlantas Polres Bogor Jawa Barat. Dan juga saat ini dapat kita lihat bersama di TKP
HP, barang bukti sudah diamankan oleh Satlantas serta juga para korban sudah diamankan ke rumah sakit terdekat yakni Rumah Sakit Cisarua Bogor. Dan kemudian situasi arus lalu lintas dari arah sebaliknya yakni dari arah Puncak Cianjur yang akan mengarah ke Cisarua saat ini juga berangsur-angsur kembali kondusif lancar pemirsa. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara yang akan melewati kawasan ini untuk berkonsentrasi saat berkendara dan selalu mengecek kembali fisik kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan dan antisipasi juga jika Anda melewati kawasan ini dikarenakan jalanan licin setelah turun hujan serta jalanan yang turunan serta tikungan yang menikuk. Karena itu selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lainnya dan juga menjaga kecepatan kendaraan Anda serta selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kepada Nadia dan juga pemirsa. Untuk informasi terkini akan kami update dan juga kami siap melayani Anda di 15669 dan juga SMS Center kami di 9119. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke rekan Nadia di studio. Baik, terima kasih Brigadir Susan atas laporannya langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyapa ratusan kader dan juga caleg dari Partai PDIP di Desa Logandeng, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ganjar optimis suara PDIP di Gunung Kidul akan mendapatkan suara yang baik untuk pasangan Ganjar Mahfud. Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo bertemu ratusan kader dan caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Desa Logandeng, Kecamatan Pelayan, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kehadiran para kader sebagai bentuk komitmen dukungan untuk memenangkan paslon Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024. Ganjar meminta kepada kader, simpatisan maupun caleg agar merapatkan barisan untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini optimis suara PDIP di Gunung Kidul akan mendapatkan suara yang baik. Mengingat pada Pilpres 2 kali terakhir, PDIP selalu mendapatkan angka kemenangan. Ganjar berharap agar para kader ini terus menggaungkan suara PDIP pada pemilu nanti. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Ismaya Wibowo melaporkan. Pemirsa, lembaga survei Carta Politika mengungkap tren elektabilitas paslon nomor 3 Ganjar Mahfud MD rebound dibandingkan dua paslon lainnya. Dalam survei Carta Politika bulan Desember 2023 lalu, elektabilitas Ganjar Mahfud sebesar 26,5%. Dan menurut hasil survei yang digelar pada 4 hingga 11 Januari 2024, elektabilitas Ganjar Mahfud meningkat 1,5% menjadi 28%. Kenaikan tren elektabilitas Ganjar Mahfud melampaui dua paslon lainnya, yakni Anies Mohaimin yang hanya meningkat 0,4%. Kemudian paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran yang justru turun 1,4%. Ya pemirsa, 21 hari menjelang pemilu 2024, tren elektabilitas Ganjar Mahfud terus mengalami peningkatan dibandingkan dua paslon lainnya. Lantas bagaimana peluang paslon nomor urut 3 ini lolos putaran kedua Pilpres 2024? Kami akan membahasnya bersama peneliti utama Carta Politika Nahrudin dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ferry Kurnia Rizkiansyah. Selamat sore, Bapak-Bapak. Sore, Mbak Valeri. Selamat sore, Mbak. Sore, Baik, Mas. kita ke Pak Nahrudin terlebih dahulu mungkin. Pak Nahrudin, dari survei Carta Politika mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut bagaimana hasil survei rebound Ganjar Mahfud ini?
Memang survei Carta Politika ini pada periode 14 Januari yang kita rilis pada hari Minggu di 21 Januari memang menemukan ada beberapa tren yang berbeda dibanding di bulan Desember. Memang di bulan Desember keunggulan Pak Prabowo itu di angka 43,8%, lalu Ganjar di 26,5%, lalu Pak Anies Baswedan bersama Pak Muhaimin itu di 26,3%. Ketika survei dilakukan kembali di bulan Januari, ada penurunan sedikit di pasangan Prabowo Subianto dan Gibran di angka 42,2%, lalu ada kenaikan sedikit di 1,8% terhadap pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di angka 28,0%, lalu di pasangan Anies Muhaimin ada sedikit penurunan 26,7%. Walaupun memang kalau kita lihat kenaikan ini masih pada batas margin of error atau rentang kesalahan ketika survei dilakukan dengan sampel 1.220 itu di antara rentang kesalahannya 2,8%. Baik, dengan peningkatan elektabilitas 1,8% menjadi 28%, seberapa besar peluang Ganjar Mahfud masuk putaran 2 Pilpres 2024 menurut Carta Politika? Pak Nahrudin. Kalau kita lihat dari trennya, memang ada kemungkinan potensi itu dimiliki lebih kuat oleh pasangan Ganjar Mahfud. Tapi juga tidak juga mengurangi juga potensi yang dimiliki oleh Anies Muhaimin. Karena memang kalau kita lihat batas kenaikan ini masih di bawah margin of error. Baik, dari hasil survei kemarin, kira-kira faktor apa saja yang membuat elektabilitas Ganjar Mahfud terus meningkat? Apakah ini ada pengaruh dengan debat Cawapres terakhir mungkin? Karena kan ada beberapa sentimen negatif atau sentimen negatif yang cukup tinggi kepada paslon 02. Ya memang kalau kita lihat berdasarkan hipotesa kami, berdasarkan yang ramai di media sosial atau ramai diperbincangkan oleh masyarakat, memang kenaikan terbesar pasangan Prabowo Gibran ini kan setelah pasca deklarasi itu, setelah pasca deklarasi di bulan Desember itu sampai 4-5% kenaikan pasangan ini mendapatkan suara. Lalu ketika masa kampanye mulai bergulir, ketika debat itu sudah mulai dilaksanakan, ada kecenderungan stagnasi atau ada kecenderungan penurunan dari pasangan Prabowo Gibran. Jadi dimungkinkan memang masyarakat juga mulai melihat, mulai mencari tahu kandidat yang mereka pilih atau kandidat yang belum mereka pilih. Sejauh mana menyampaikan pandangannya, visi misinya atau ide-idenya terkait kondisi negara kita saat ini. Baik, ada penurunan dan stagnasi di paslon lain, namun Ganjar Mahfud rebound justru ya setelah debat Cawapres terakhir. Kita ke TPN, Kang Ferry. Bagaimana ini TPN melihat tren elektabilitas Ganjar Mahfud yang terus meningkat? Apa tanggapannya, Kang Ferry? Ya, terima kasih Mbak Valeri. Jadi tentunya ini jadi catatan penting ya, dan kita apresiasi dari hasil Carta Politika merilis hasil dari 4-11 Januari yang itu dirilis per 21 Januari kemarin. Jadi saya pikir ini kan juga belum mencerminkan pada debat yang terakhir kemarin sebenarnya. Tapi kita tetap optimis. Jadi optimis dengan hasil yang ada. Walaupun ini mencerminkan satu kondisi kekinian yang memang dibaca oleh hasil survei melalui metodologi tertentu. Dan kalau kita lihat dari margin of error-nya kan seperti itu, kita masih masuk di dalam rentang margin of error yang memang agak sedikit dengan pasangan nomor 1 seperti itu. Tapi kita tetap optimis. Kita optimis masuk pada putaran kedua dengan hasil tersebut, dan tentunya kalau kita melihat dari hasil debat kemarin juga kita ingin melihat bahwa pasangan Ganjar Mahfud itu betul-betul bisa rebound, dan bahkan tentunya kalau kita melihat dari bacaan hasil survei tadi, pasangan nomor 2 mengalami penurunan dan stagnasi terkait dengan soal seperti itu. Jadi dengan kerja-kerja politik yang memang nanti akan kita lakukan, bahkan tentunya melihat hasil debat kemarin, saya yakin teman-teman yang swing voter dan undecided voter itu juga akan melihat secara lebih jernih siapa nanti kira-kira yang nanti akan dipilih oleh mereka. Dan saya yakin pasangan Ganjar Mahfud ini akan menjadi pilihan utama mereka di dalam aktivitas yang dilakukan dalam proses elektoral hari ini, seperti itu, Mbak. Baik, TPN optimis elektabilitas Ganjar Mahfud akan terus meningkat ya. Kang Ferry, mungkin dari TPN sendiri melihat apa yang saat ini membuat elektabilitas Ganjar Mahfud terus melonjak, dan apa yang masih akan dievaluasi agar tren ini terus meningkat, tren kenaikan elektabilitas Ganjar Mahfud?
Ya, setidaknya dalam dua konteks. Yang pertama adalah terkait dengan kedirian dari pasangan calon kami, yaitu Ganjar Mahfud sendiri, adalah dengan personality yang saya pikir bisa dirasakan betul oleh masyarakat yang ada, dengan kesederhanaannya, dengan energiknya, dengan menyapa masyarakat secara langsung. Bahkan Mas Ganjar sendiri sampai merasakan betul bagaimana getir nadi masyarakat yang ada. Itu juga menjadi bagian yang sangat penting dalam konteks aktivitas yang kita lakukan. Yang lainnya adalah terkait dengan soal bagaimana upaya-upaya yang memang dilakukan dalam kerja-kerja politik secara kelembagaan, baik itu oleh partai politik pengusung, tentunya dengan teman-teman para relawan yang luar biasa, bahkan komunitas-komunitas yang memang ikut mendukung Ganjar Mahfud di dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Jadi saya pikir dengan sinergitas seperti ini, ya insya Allah dengan kondisi hasil catatan carta politika kita mengaliri bond, dan kita juga optimis ke depannya mungkin akan sedikit mendekati pasangan yang memang sekarang sudah naik tingkat elektabilitasnya, tapi bisa jadi mungkin nanti kita akan bersaing tipis. Tapi kita optimis akan masuk pada putaran kedua, dan nanti di putaran kedua insya Allah dengan segala ikhtiar yang kita lakukan, kita akan optimis memenangkan Pilpres 2024 ini. Baik, Kang Ferry, ini kan nanti akan ada debat terakhir 4 Februari 2024 mendatang. Mungkin dari TPN sendiri apa yang akan kembali ditingkatkan oleh pasangan Ganjar Mahfud? Karena kan kalau kita melihat debat kemarin ini memang cukup banyak serangan yang dibuat oleh paslon lain. Ini kira-kira apa yang akan menjadi strategi di debat selanjutnya? Saya pikir kalau kontekstualisasi dari debat itu sendiri adalah bagaimana pikiran-pikiran, gagasan, ide, dan kemampuan yang memang ada di dalam aktivitas kedirian capres-cawapres itu sendiri itu dikeluarkan. Kita insya Allah secara substansial akan banyak memberikan satu catatan-catatan pemikiran untuk bagaimana membangun bangsa negara ini. Kita tidak akan menampilkan gimmick-gimmick dan kita tidak akan menutupinya dengan gimmick-gimmick yang ada, kan seperti itu. Jadi insya Allah kita akan melakukan upaya-upaya proses debat ini sehingga masyarakat bisa menilai secara jernih. Saya meyakini, mungkin nanti saya akan bertanya kepada carta politika, berapa undecided voter yang memang ada, berapa swing voter yang memang masih ada. Dan ini saya yakin orang yang belum menentukan pilihannya, ini akan ditentukan setidaknya oleh hasil debat ini sendiri. Jadi ini yang memang menjadi poin penting. Dan kita yakini bahwa Mas Ganjar, dengan segala pengalamannya, saya sangat meyakini kalau kita melihat dari debat pertama dan debat kedua yang dilakukan oleh Mas Ganjar, itu bisa sangat tidak hanya mengimbangi, tapi insya Allah kita akan memenangkan proses debat itu sendiri. Jadi catatan debat ini adalah bagaimana kita bisa memberikan pemikiran, ide, gagasan kepada masyarakat secara luas dengan berbagai perspektif dan data-data yang memang ada, tanpa juga harus kita coba lihat sebagai satu upaya-upaya yang ada dalam konteks debat secara lebih khususnya seperti itu. Itu yang memang kita akan lakukan secara optimal, Mbak. Baik, gagasan, ide, dan kemampuan ini akan ditonjolkan oleh pasangan Ganjar Mahfud. Tidak gimmick-gimmick ya, Kang Ferry ya. Kita mungkin terakhir ke Pak Nahrudin. Ini kalau berdasarkan hasil survei carta politika sejauh ini dan tren kenaikan elektabilitas hingga kemarin periode 4 hingga 11 Januari. Ini siapa yang paling berpeluang masuk ke putaran kedua Pilpres 2024, Pak Nahrudin? Kalau kita lihat dari tren yang ada, memang kalau kita lihat ada kemungkinan yang kita bisa hitung, itu ada kemungkinan dari pasangan Pak Ganjar Mahfud. Jadi memang ada kemungkinan irisan dari pemilih, atau kalau kita lihat ada stagnasi, ada penurunan dari pasangan Prabowo Gibran, itu kan kecenderungannya atau yang lebih relate pemilihnya itu adalah pemilih yang sebetulnya ada hubungannya dengan Jokowi, ada hubungannya dengan PDIP, ada hubungannya dengan partai-partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi pada hari ini. Kalaupun memang penurunan dari pasangan paslon nomor 2 itu lebih dimungkinkan atau lebih kecenderungannya lebih mungkin beralih kepada pasangan Ganjar dan Mahfud. Baik, peluang besar untuk pasangan Ganjar Mahfud masuk ke putaran kedua Pilpres 2024. Terima kasih banyak peneliti utama carta politik Pak Nahrudin dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ferry Kurnia Rizkiansyah. Kita sama-sama nantikan debat 4 Februari mendatang. Semoga yang masih swing voters dan undecided voters ini bisa segera menentukan pilihannya yang terbaik. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung di Sindo Sore. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Pak. Terima kasih.
Terima kasih Mas Terry. Ya pemirsa, Partai Perindo kembali membantu pedagang kecil dengan meminjamkan gerobak untuk 6 pelaku usaha kecil dan menengah di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Konsolidasi dengan para kader juga digelar yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Jelang pemilu 2024, kader dan pengurus Partai Perindo Tangerang Selatan menggelar konsolidasi. Konsolidasi ini dipimpin langsung Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo di kantor DPD Partai Perindo Tangerang Selatan. HT menegaskan komitmen Partai Perindo dalam memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang akan direalisasikan oleh para wakil rakyatnya. Oleh karena itu melalui partai politik kita ingin kader-kader kita bisa duduk sebagai anggota dewan, sebagai wakil rakyat yang nanti tugas mereka berjuang untuk bagaimana rakyat kecil ini bisa cepat sejahtera. Disitulah titik balik Indonesia bisa menjadi negara yang maju. Dalam kesempatan ini HT juga menyerahkan gerobak Perindo yang dipinjamkan kepada 6 pedagang kecil di Ciputat. Para pedagang bahagia dan senang serta mendoakan Partai Perindo menang dan tetap memperjuangkan rakyat kecil. Dapat gerobak, terima kasih banyak. Saya benar-benar dari Bapak Perindo, saya ucapkan terima kasih. Semoga saya berkembang usahanya, mendapat dukungan yang banyak gitu, dari masyarakat. Senang banget, alhamdulillah dapat bantuan gerobak dari Perindo. Kemarin saya pakai meja, sekarang udah dapat gerobak dari Pak Hari. Terima kasih banyak buat Partai Perindo, sukses selalu dan semoga lancar dan menang. Itu aja. Program Gerobak Perindo menjadi perjuangan partai bernomor urut 16 ini untuk mempercepat kesejahteraan rakyat kecil. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, dalam kunjungannya ke Surabaya, Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 Angela Sudibyo berkesempatan menyapa warga Jatisrono. Pemberantasan korupsi dan memajukan pariwisata Surabaya menjadi komitmen Angela Sudibyo jika terpilih menjadi wakil rakyat. Kehadiran Angela Sudibyo mendapat sambutan hangat saat berkunjung ke kawasan Jatisrono, Kota Surabaya. Caleg DPR RI Dapil Jatim 1 ini dengan ramah dan penuh kehangatan menyapa warga yang hadir. Dalam kegiatan bazar murah sembako ini, Angela yang juga Wamen Parekraf ini menegaskan komitmennya untuk berjuang memberantas korupsi dan memajukan pariwisata Kota Surabaya, terutama kulinernya. Warga Jatisrono juga diajak untuk memilih Partai Perindo dan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud dengan mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara pemilu 2024. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan iNews melaporkan. Kembali di Sindo Sore pemirsa, Ridwan Kamil kembali dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan praktik politik uang. Dalam pelaporan, Ridwan Kamil diduga telah melakukan politik uang saat menghadiri acara BPD di Kabupaten Tasikmalaya. DIP Indonesia melakukan penelusuran lanjutan dan mendapati video lainnya yang berdurasi kurang lebih 11 menit. Video menampilkan isi acara mulai saat Ridwan Kamil memberi sambutan hingga akhir. Dari hasil kajian atas bukti video tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat 2 tentang pemilihan umum, disebutkan bahwa peserta pemilu dilarang untuk memberi uang atau dalam bentuk lainnya. Dalam aturan juga dijelaskan jika BPD termasuk dalam 11 pihak
yang dilarang diikutsertakan dalam kampanye politik. Ini bisa ditindaklanjuti secara serius dan Bawaslu saya kira saat ini harus punya keberanian gitu menunjukkan kepada publik bahwa Bawaslu punya kewenangan yang sangat besar untuk melakukan penanganan pelanggaran ini dan hasilnya juga bisa progresif sehingga dari masyarakat gitu ya, trust publik itu kepada Bawaslu bisa meningkat. Di menit-menit kesekian. Sementara itu, Ketua Bawaslu Jawa Barat laporan dari DIP Indonesia akan dikaji lebih dulu oleh Bawaslu. Laporan ini akan kita kaji, akan kita identifikasi selama 2 hari kerja ke depan. Apakah kemudian laporan ini memenuhi syarat formil, material atau tidak. Kalau kemudian kita identifikasi laporan ini memenuhi syarat formil, tentu kami dalam rapat pleno pimpinan akan segera meregister. Menurut Koordif Penanganan Bawaslu Jawa Barat, pihaknya sudah memeriksa 2 saksi atas video tersebut. Tim klarifikator hadir ke Tasikmalaya untuk memeriksa. Yang pertama adalah Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan di Tasikmalaya yang kebetulan adalah Ketua PA BPDSI beserta saksi yang hadir di sana, dalam hal ini anggota BPD. Dan politik praktis. Nah, dari situ... Sebelumnya, Ketua TKD Jawa Barat Ridwan Kamil dilaporkan oleh TPD Ganjar Mahfud Jawa Barat ke Bawaslu Jawa Barat pada beberapa hari kemarin atas dugaan kampanye terselubung. Meski demikian, hingga 2 laporan terkait dugaan kecurangan pemilu Bawaslu Jawa Barat masih memanggil pihak yang terlibat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Ridwan Kamil akan segera diperiksa oleh Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat. Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kampanye di acara Badan Permusyawaratan Daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Rangkaian pemeriksaan akan segera dilakukan oleh Bawaslu Jawa Barat. Rencananya, pemeriksaan akan diawali dengan pemanggilan saksi yaitu Ketua BPD Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, Bawaslu juga memastikan akan memanggil Ketua TKD Prabowo Gibran Ridwan Kamil. Pemanggilan akan dilakukan usai pemeriksaan para saksi. Ya pasti ada lah. Kapan? Setelah memanggil para saksi. Kita kan masih punya waktu 14 hari kerja ya. Dari sejak meregister kemarin tanggal 17 kalau nggak salah. Sebelumnya beredar video acara yang diduga kampanye terselubung yang melibatkan Ridwan Kamil selaku Ketua TKD Prabowo Gibran. Dalam acara yang digelar di acara Jambore BPD ini, Ridwan Kamil kedapatan memberikan uang kepada warga yang naik panggung. PDI Perjuangan pun melaporkan video ini atas dugaan pelanggaran kampanye. Pasalnya, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat 2 tentang Pemilihan Umum, BPD termasuk pihak yang dilarang terlibat politik praktis dan harus bersikap netral dalam proses pelaksanaan pemilu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih melaporkan admin akun X atau Twitter Kementerian Pertahanan yang mencuit tagar mendukung pasangan Prabowo Gibran kepada Bawaslu. Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih menilai hal tersebut merupakan pelanggaran pemilu. Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh akun media sosial X Kementerian Pertahanan. Akun tersebut mengunggah cuitan tagar Prabowo Gibran 2024. Ibnu Syamsu Hidayat dari Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih yang melaporkan kasus ini mengatakan meskipun pihak Kemhan sudah meminta maaf, cuitan tersebut jelas bermasalah. Admin akun X Kemhan diduga melanggar pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang menyebut bahwa pelaksana atau peserta dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
Ya pemirsa, sebelumnya akun X Kemhan mendadak viral di dunia maya setelah tertangkap mencuit tagar Prabowo Gibran 2024 dan Prabowo Subianto. Cuitan ini pun menuai reaksi netizen yang mempertanyakan netralitas Kemhan dalam Pilpres 2024. Setelah cuitannya viral, admin Kemhan menghapus cuitannya lalu menyatakan sikap netral. Akun X Kemhan juga meminta maaf dengan alasan cuitannya salah pencet auto hashtag. Dan kita akan membahasnya lebih dalam pemirsa bersama pelapor Ibnu Syamsu Hidayat. Selamat sore, Mas Ibnu. Halo, selamat sore, Mbak. Iya, Mas Ibnu, apa yang mendorong Anda untuk melaporkan akun X dari Kementerian Pertahanan kepada Bawaslu? Oke, terima kasih Mbak atas waktunya. Yang pertama, mohon maaf ya, saya terlalu bising karena saya di sebelah Bawaslu, baru keluar dari gedung Bawaslu terkait dengan pelaporan ini. Kemudian yang kedua, kami menginisiasi pelaporan ini dari Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, kemudian dari beberapa NGO-NGO yang ada di nasional, dan kemudian dari ICW, dari PPHI, kemudian dari Perludem, dan teman-teman AJI Indonesia. Dan kemudian pada hari ini kami melaporkan unggahan cuitan di media sosial, yakni media sosialnya Kementerian Pertahanan, Kemhan RI, terkait dengan adanya tagar Prabowo Gibran di tahun 2024. Di cuitan yang diunggah atau dicuit pada tanggal 22 Januari 2024 jam 10.25 WIB. Itu, Mbak. Baik, apa saja tadi barang bukti yang dibawa ke Bawaslu dalam pelaporan ini, Mas Ibnu? Terkait dengan bawa barang buktinya, kami membawa satu petikan screenshot yang dilakukan oleh akun Kemhan RI, yakni hashtag Prabowo Gibran 2024, yang dimana tidak ada hubungan sama sekali antara hashtag yang ditweetkan atau hashtag yang disematkan di utas tersebut dengan apa yang ditweetkan atau apa yang diunggah oleh Kemenhan RI. Karena dalam hal itu Kemenhan RI dalam hal ini adalah memberikan perkembangan atau memberikan informasi perkembangan adanya peresmian PES yang diperuntukkan oleh tentara gitu. Akan tetapi mengapa di akhirnya atau di utas paling akhir itu menyertakan tagar yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Tentu ini sangat bermasalah, tentu ini adalah pelanggaran pemilu, walaupun Kemhan mengakui ada kelalaian atau ada khilafan admin, akan tetapi tidak menghapus pelanggaran yang terjadi. Itu sudah melanggar pasal 280 ayat 1 huruf H, kemudian pasal 307, kemudian pasal 72 peraturan Bawaslu, kemudian juga ada beberapa PP, misalkan PP terkait dengan ASN yang dilanggar dalam hal itu, Mbak. Baik, artinya ini sejumlah pelanggaran pasal-pasal pemilu tadi juga sudah dicantumkan dalam laporan ya. Mas Ibnu, tapi kan akun X Kemenhan ini tadi sudah meminta maaf dan membuat pernyataan. Apakah Anda akan mencabut laporan atau tetap mengawal ini sampai selesai? Iya, terkait dengan terkait dengan permintaan maaf atau klarifikasi, tentu itu adalah hak dari Kemenhan untuk melakukan klarifikasi itu. Yang perlu digarisbawahi adalah biasanya dalam hal sosial media, suatu hal yang otomatis atau tag otomatis itu biasanya sudah ada atau sudah pernah ada di dalam akun tersebut, karena algoritmenya itu akan mengikutinya. Dan kemudian yang kedua, pelanggaran pemilu itu tidak akan hilang kalau misalkan sudah permohonan minta maaf. Tentu ini adalah tugas dari Bawaslu untuk melakukan investigasi lebih dalam. Tentu ini menjadi tugas Bawaslu untuk memastikan bahwa benar-benar netral para aparat negara, apalagi Kementerian Pertahanan adalah salah satu kementerian yang sangat berat bebannya karena menteri yang ada itu sedang mencalonkan diri sebagai calon presiden. Itu, Mbak. Baik, artinya ini tadi terkait dengan pernyataan ataupun klarifikasi dari Kemhan yang mengaku salah pencet auto hashtag. Ini Anda percaya atau tidak, Mas Ibnu? Terkait dengan percaya atau tidak, tentu itu adalah Bawaslu ya, Mbak, yang memiliki kewenangan. Akan tetapi kalau kita lihat secara algoritma sosial media gitu ya,
mengapa hashtag itu muncul? Biasanya adalah karena sudah ada, misalkan sudah ada riwayat terlebih dahulu gitu. Itu perlu diinvestigasi, tentu dugaan-dugaan itu perlu diinvestigasi oleh Bawaslu. Baik, artinya kalaupun memang ada salah pencet atau hashtag ini betul-betul harus diinvestigasi oleh Bawaslu ya. Nah Mas Ibnu tadi saat membuat laporan apakah sudah ada konfirmasi dari Bawaslu? Kira-kira kapan proses kajian dari investigasi ini akan berlangsung? Oke, kami di Times Indonesia adalah pemantau resmi. Kami sudah terdaftar di Bawaslu dan kami sudah terakreditasi oleh Bawaslu untuk melakukan proses pemantauan pemilu tahun 2024 dan kemudian kami tadi juga sudah diterima secara langsung oleh Bawaslu dan kami sudah menerima bukti laporannya. Tentu kami masih menunggu Bawaslu terkait dengan kajian-kajian awal apakah laporan kami ini akan ditindaklanjuti ke lebih dalam gitu ya, ke lebih dalam atau tidak. Itu kami masih menunggu Bawaslu, tapi kami dalam hal ini pelapor sudah menerima tanda bukti laporan. Baik, Mas Ibnu, kita sama-sama mengawal kasus ini tentunya ya, dan semoga Bawaslu dengan cepat tanggap akan menginvestigasi kasus ini dan kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus terkait netralitas ya, Mas Ibnu. Terima kasih Mas Ibnu Syamsul Hidayat telah bergabung dalam dialog di Sindo Sore. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali, Mas Ibnu. Oke, terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Istighosa kebangsaan dan doa bersama bagi pemilu damai digelar warga Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dihadiri sejumlah ulama dan santri, istighosa dan doa bersama ini digelar di pondok pesantren di Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ulama dan tokoh masyarakat mengajak masyarakat untuk menjaga kondusivitas hingga waktu pencoblosan 14 Februari mendatang. Masyarakat juga diimbau tidak menyebarkan informasi hoax yang berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat, seperti memfitnah dan menjelekan pihak lain. Kita harus, ya Bu ya, tidak boleh menjelek-jelekkan orang, nggak boleh memfitnah-fitnahkan orang, ya, nggak boleh cari-cari kesalahan orang. Ya, di Sidoarjo, Jawa Timur, pemirsa, deklarasi pemilu damai digelar bersama TNI Polri dan ratusan pendekar dari sejumlah perguruan silat. Deklarasi pemilu damai berlangsung di Mapolresta Sidoarjo dan disepakati pelaksanaan pengamanan pelaksana pemilu 2024. Ratusan pendekar akan dilibatkan dan disebar ke sejumlah titik kerawanan di wilayah Sidoarjo. Dalam deklarasi damai ini, penandatanganan deklarasi dilakukan bersama oleh seluruh pimpinan pendekar dari masing-masing perguruan silat. Jajaran Polresta Sidoarjo bersama Kodim 0816 Sidoarjo menyatakan akan menindak tegas pihak-pihak yang mengganggu Kamtibmas di Kota Sidoarjo. Dari 3 serangkai ada. Kemarin tadi juga kita deklarasi damai antara seluruh perguruan silat, juga deklarasi damai untuk kita menghadapi pemilu nanti di bulan Februari. Kembali di Sindo Sore, pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merayakan ulang tahun ke-77. Perayaan ulang tahun dirayakan secara sederhana di kediaman pribadi Megawati di Jalan Teguh Umar, Jakarta. Inilah suasana perayaan ulang tahun ke-77 Megawati Soekarno Putri di kediaman pribadinya di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Selain keluarga dan kerabat dekat, perayaan ulang tahun Megawati Soekarno Putri juga dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Sekjen PDIP Hasto Kristianto memandu prosesi menyanyikan lagu ulang tahun dan pemotongan kue. Sejumlah kader PDIP pun banyak mengirimkan video ucapan selamat ulang tahun kepada sang Ketua Umum. Ya, sejak COVID, perayaan ulang tahun Ibu Mega dilaksanakan secara sederhana. Ini ulang tahun beliau yang ke-77, setia pada tujuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, didasarkan pada seluruh pemikiran dari Bung Karno. Karena itulah Badan Kebudayaan Nasional hari ini mengadakan syukuran atas ulang tahun Ibu Mega di Gedung B, dan diikuti oleh seluruh kader PD Perjuangan secara daring. Dan kemudian ditayangkan testimoni tentang kepemimpinan Ibu Mega yang bangun organisasi, kepemimpinan yang kokoh dalam ideologi, pada jalan demokrasi, jalan konstitusi, dan berbagai rekam jejak sejarah perjuangan
yang penuh dengan ujian kekuasaan. Tapi Ibu Mega selalu menempatkan arus bawah rakyat wong cilik sebagai sumber dedikasi.